everyone, welcome to my channel. Let me introduce myself. I am Adiana Safitri, a student at Teknokrat Indonesia University. Here I will be presenting on business ethics and social responsibility. And let's go. Oke teman-teman, di slide pertama kini kita akan membahas mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial, di mana membangun bisnis yang berkelanjutan berarti menyeimbangkan keuntungan, integritas, dan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Oke, next slide. Sekarang kita masuk ke bab pertama yang akan membahas tentang fondasi bisnis yang bertanggung jawab. Di dunia bisnis, profit memang penting, tapi cara kita mendapatkan profit tersebut jauh lebih penting. Itulah kenapa kita perlu bicara soal etika bisnis dan CSR. Nah, sederhananya, etika bisnis adalah kompas moral dalam setiap operasional perusahaan. Ini bukan cuma soal aturan tertulis, tapi soal nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan konsistensi. Tanpa etika, perusahaan mungkin bisa sukses dalam jangka pendek, tapi akan sulit untuk bertahan dalam lama karena hilangnya kepercayaan. Nah, selain etika ada juga yang namanya CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah komitmen bisnis untuk memberi manfaat lebih di luar tujuan perusahaan. Ini adalah komitmen bisnis bisa tidak hanya mengambil keuntungan dari lingkungan sekitar, tetapi juga memberikan dampak positif kembali kepada masyarakat. Jadi, ketika etika bisnis dan CSR ini saling menguatkan, etika itu membangun kepercayaan di dalam, sedangkan CSR memperluas kontribusi sosial kita keluar. Jika keduanya berjalan beriringan, bisnis bukan cuma sekedar mencari untung, tapi juga menjaga keberlanjutan untuk masa depan. Sekarang, mari kita lihat contoh nyatanya melalui studi kasus tentang dampak etika bisnis yang kuat. Sering ada anggapan kalau bisnis yang terlalu jujur itu sulit untung, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Etika yang kuat adalah investasi jangka panjang, di mana perusahaan yang benar-benar menjunjung tinggi etika cenderung memiliki reputasi merek yang sangat solid. Kenapa? Karena mereka berhasil membangun kepercayaan di mata stakeholder, mulai dari karyawan, pelanggan, hingga investor. Saat orang percaya pada sebuah bisnis, mereka tidak akan ragu untuk setia dan mendukung bisnis tersebut. Jadi, kuncinya ada dua hal, yaitu transparansi dan keadilan. Ketika perusahaan jujur dalam laporan keuangan dan memperlakukan karyawannya dengan adil, itu menjadi sinyal positif yang sangat kuat bagi pihak luar. Investor merasa aman menaruh modal, dan mitra bisnis pun merasa tenang bekerja sama dengan kita. Jadi, poin penting yang bisa kita petik adalah reputasi yang baik itu bukan cuma soal pencitraan atau sekedar terlihat baik di media, tapi merupakan aset strategis. Bisnis yang beretika tidak hanya membangun gedung, tapi juga membangun kepercayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Oke, next slide. Jika tadi kita sudah membahas teorinya, sekarang pertanyaannya, bagaimana perusahaan benar-benar menerapkan etika dan tanggung jawab sosial itu di dalam seharian mereka? Nah, di bab 2 ini kita akan melihat bahwa implementasi itu dimulai dari hal-hal paling dekat dengan operasional bisnis. Langkah pertama, dimulai dari cara perusahaan memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Ini berarti memberikan perlakuan yang adil, baik itu kepada karyawan, menjaga hak konsumen, sampai jujur kepada para pemasok atau supplier. Inilah fondasi utama dari sebuah bisnis yang punya etika. Selanjutnya, tanggung jawab ini diperluas ke alam sekitar.
Perusahaan yang bertanggung jawab akan sangat peduli pada dampak lingkungan mereka. Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari mengurangi polusi dan emisi sampai berkomitmen menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Terakhir, dari sisi sosial, perusahaan tidak hidup sendirian. Mereka bisa berkontribusi lebih luas melalui kegiatan filantropi, aksi sukarela karyawan, atau bermitra dengan lembaga non-profit. Intinya, perusahaan berusaha menjadi tetangga yang baik bagi komunitas di mana mereka beroperasi. Oke teman-teman, di slide ini kita merangkum satu nilai inti, yaitu trust atau kepercayaan. Ada 3 pilar yang membuat perusahaan dipercaya. Pertama adalah keadilan bagi manusianya, kedua adalah tanggung jawab pada lingkungan, dan yang paling krusial adalah konsistensi. Sederhananya, apa yang kita janjikan itulah yang harus kita lakukan, bukan kunci utamanya untuk menangkan hati pelanggan. Maksudnya itulah kunci utama untuk menenangkan hati pelanggan. Jadi pernah tidak sih kita bertanya, kenapa kita setia pada satu brand tertentu? Jawabannya ada pada kalimat ini, bisnis yang peduli. Kepercayaan muncul saat kita melihat aksi nyata, bukan sekedar jargon marketing. Saat perusahaan adil dan menjaga lingkungan, disitulah hubungan jangka panjang terbentuk. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah bisnis kita memberikan bukti bukan sekedar janji? Oke teman-teman, di slide ini setelah kita memahami konsep dan cara penerapannya, sekarang mari kita bahas apa sih keuntungan nyata dari perusahaan. Di bab 3 ini kita akan melihat bahwa menjadi perusahaan yang bertanggung jawab itu bukan sekedar beban biaya, tapi justru memberikan manfaat strategis bagi masa depan bisnis. Poin utama, reputasi unggul, di mana manfaat pertama adalah reputasi. Di mata publik dan konsumen, perusahaan yang jujur dan peduli akan memiliki citra yang jauh lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Kepercayaan masyarakat adalah aset yang paling sulit ditiru. Yang kedua, ada perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif. Saat ini, banyak konsumen yang sudah sadar lingkungan dan investor yang hanya ingin mendanai bisnis yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip ini, kita otomatis menjadi pilihan utama bagi mereka. Lalu yang ketiga, ini adalah bentuk mitigasi risiko. Dengan patuh pada etika, perusahaan bisa terhindar dari masalah hukum yang rumit atau krisis reputasi yang bisa menghancurkan bisnis dalam sekejap. Terakhir adalah keberlanjutan. Di tengah pasar yang terus berubah, hanya bisnis yang adaptif dan memiliki nilai moral yang kuat bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi jelas bahwa tanggung jawab sosial adalah investasi, bukan sekedar pengeluaran. Ini adalah kunci agar bisnis bisa terus tumbuh secara sehat bersama masyarakat. Oke, next slide. Namun, kita juga harus bersikap realistis, menjalankan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab penuh tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai tantangan nyata yang sering kali dihadapi oleh manajemen perusahaan di lapangan. Hambatan yang paling umum adalah masalah biaya tambahan. Program CSR atau transisi ke praktik bisnis yang berkelanjutan seringkali membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Dan tidak semua perusahaan merasa siap secara finansial. Selain itu, ada hambatan regulasi. Terkadang, aturan pemerintah belum cukup memadai untuk mendukung praktik hijau, atau justru terlalu kompleks sehingga membingungkan para pelaku usaha dalam menerapkannya. Tantangan terberat biasanya datang dari tekanan pemegang saham. Manajemen seringkali terjepit antara tuntutan untuk mengejar keuntungan jangka pendek yang cepat dengan kewajiban menjaga tanggung jawab sosial jangka panjang. Kuncinya adalah keseimbangan.
Perusahaan yang cerdas tidak melihat ini sebagai beban, melainkan sebagai tantangan untuk berinovasi agar profit dan tanggung jawab sosial bisa berjalan beriringan. Oke teman-teman, masuk ke slide terakhir. Sebagai kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan kita hari ini, kita sampai pada satu titik kunci. Komitmen untuk masa depan. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial bukan lagi sekedar pilihan atau pelengkap, melainkan sebuah keharusan strategis bagi perusahaan manapun yang ingin tetap relevan. Perusahaan yang berani mengintegrasikan nilai-nilai ini dengan serius akan mampu menciptakan nilai yang luar biasa. Tidak hanya bagi keuntungan bisnis semata, tapi juga bagi kemajuan masyarakat dan kelestarian lingkungan kita. Inilah fondasi utama yang akan memperkuat keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Hopefully, what we will learn today from understanding economy system to mind-blowing integrity talks business ethic will be valuable knowledge for all of us, the future business practitioners. Thank you very much for your attention. I am Diana Savitri. See you next time.